Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kami panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam kami sanjungkan kepada beliau Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali ya dengan channel Basori Official. Ya, kali ini akan nge-share, yaitu menjawab pertanyaan sahabat-sahabat yang sudah masuk di WA, masuk di kolom komentar yang berkisar, yang berputar mengenai keajaiban sholawat atau mengenai bagaimana caranya ya, kok saya sudah mengamalkan sholawat, kok sudah lama kok belum ada, masih mengenai itu ya. Belum, hutang-hutang saya masih banyak ya. Apa amalan dan bagaimana cara mengamalkan sholawat supaya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih mengenai itu ya. Namun sebelumnya ya, kepada kawan-kawan dimanapun Anda berada yang sudah mendukung channel ini dan yang belum, kami persilahkan untuk subscribe dulu ya, dengan like dan komen. Kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih ya. Semoga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal, dan termasuk juga orang yang andil dalam mensiarkan, yaitu sholawat ya, mensiarkan agama kita ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kawan-kawan semuanya, sehat walafiat, banyak rezekinya. Yang punya amanah semoga cepat lunas ya, yang sakit semoga cepat sembuh, amin amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, kita lanjutkan. Masih ada bagi kawan-kawan yang mau komen dan minta doa, dipersilahkan nulis ya, nulis sebanyak-banyaknya, yaitu dengan diawali dengan membaca sholawat, kemudian diakhiri dengan membaca sholawat, karena doa itu dia akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Doa itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibacakan sholawat. Nah, mengapa? Yaitu ada hijabnya ya, di antara doa dengan Allah itu ada hijabnya. Hijab itu adalah bisa ditembus oleh sholawat. Maka supaya doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mulailah dengan menulis sholawat, kemudian ditutup dengan sholawat. Semoga yang minta doa lewat kolom komentar ya, karena yang lewat kolom komentar itu yang mengaminkan itu orang banyak, tidak sama dengan yang lewat WA. Kalau lewat WA kan hanya saya sendiri ya. Semoga doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Kemudian jangan lupa ya, ini selalu kita ingatkan, kita ini walaupun masih punya tanggungan, masih punya amanah, masih hutang kita, masih kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur, alhamdulillah Allah masih memberikan kesehatan, alhamdulillah Allah masih memberikan yang jelas-jelas sehat walafiat. Kalau sehat walafiat itu kalau dibayangkan ya, oh itu ampun, artinya itu kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sangat tidak ternilai, sangat banyak ya, mulai dari anggota tubuh kita, mata, telinga, hidung, mulut, kaki ya, itu kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tidak ternilai itu ya. Udara yang kita hirup ini sudah berapa kalau umpama bayar ya. Maka walaupun punya amanah, kita tetap bersyukur dengan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dimulailah ya, mulai dari bangun tidur ya, sebelum menginjak ke tanah ya, itu masih di atas tempat tidur kita adalah sudah mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau umpama yang punya amanah, walaupun masih punya amanah, tetap alhamdulillah.
alhamdulillahirabbil alamin ya. Kemudian bisa juga mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, saya diberikan rezeki yang melimpah, diberikan amanah yang sudah selesai, ya hutang-hutang saya sudah lunas, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Jadi tetap kita mengucapkan alhamdulillah sebelum turun dari tempat tidur ya. Jangan sebelum begitu bangun malah yang dipegang HP ya itu ya. Jadi jangan HP dulu, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ke Allah terlebih dahulu. Kemudian ya mengenai membaca sholawat itu, ya kita yakinlah sudah banyak ya, tidak terhitung lagi di dalam testimoni itu. Yang sudah tidak terhitung lah ya para ulama yang kita tengok di YouTube, ulama dari siapa saja itu bahwa menerangkan mengenai sholawat ya, keajaibannya sholawat penarik rezeki, kemudian sholawat yang sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti amal-amal yang lain ya. Kalau yang amal yang lain ya itu ya, perlu kita ketahui ya, walaupun kita sudah sama-sama hafal ya, amal-amal yang lain itu ada syarat dan rukunnya ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melaksanakannya. Nah, contohnya adalah kalau Allah memerintahkan supaya kita puasa, kan Allah tidak puasa, haji, sholat, zakat, seperti itu. Tetapi kalau sholawat itu Allah sudah sholawat terlebih dahulu. Allah beserta malaikat ya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, kita orang-orang yang beriman ini diperintahkan ya melaksanakan membaca sholawat. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang jelas diterima oleh Allah. Dan juga di dalam hadis Rasulullah itu yang sudah sering ini adalah kita dengar, sudah sering ini kita sampaikan. Siapa yang membaca sholawat itu yaitu diampuni dosanya, diampuni keburukannya, dihapus kejelekannya 10. Nah, kemudian diangkat derajatnya 10 derajat, ditambah kebaikannya 10 kebaikan. Dibukakan pintu rahmat, pintu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, karena pintu itu ada dua ya, pintu kebaikan dengan pintu keburukan ya, 70 pintu kebaikan, dan diberikan timbul kasih sayang orang lain terhadap kita. Jadi tidak usah kita ragukan. Jadi kita membaca sholawat ini yaitu kalau hajat kita atau hutang-hutang kita supaya cepat lunas ya, cepat ditolong oleh Allah ya, kita sebanyak-banyaknya. Kalau sudah biasa ya sholawat ini, sholawat Jibril, kalau 1000 itu tidak lama. Nah, 1000 itu adalah tidak lama. Ya paling lama kalau membacanya lambat-lambat itu adalah 35 menit sampai 40 menit. Ya kalau dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya carilah tempat-tempat itu yang tempat mustajab. Ya tempat mustajab itu seperti apa? Ya malam ya. Malam jam sepertiga malam, jam 3 malam ya, ini sering kita sampaikan ya. Kalau kita masih punya amanah ya, bagaimana pula artinya itu kita harus tahu ya bahwa semuanya ini semuanya yang ada di dunia ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jelas ya. Tapi kita harus selalu ingat itu. Jadi ini ya yang amanah kita yang belum selesai. Ya itu juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita
kita pasrah, kita tawakal, kita membaca sholawat. Habis sholat tahajud ya memperbanyak ya. Ini ya terus sholat tahajud itu tiap malam. Jadi apa itu membaca sholawatnya ya jangan sedikit, jangan 1000, jangan 2000, ya 20.000 paling enggak ya. 20 itu kan lama itu Pak, ya enggak. Kalau 20.000 itu ya kalau kita baca, kali ini kan bulan puasa, mama kita baca sesudah subuh, ini tidak sampai jam 8 itu sudah dapat 10.000. Nah, belum malamnya ya. Malam itu ya memang apa itu karena merasa ya kita punya beban ya, malam itu kan sudah jelas bangun malam, sholat tahajud. Sudah sholat tahajud adalah sholat taubat ya, membaca istighfar ya, terus membaca sholawat, diperbanyak membaca sholawatnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Kemudian apa itu sampai subuh. Dan jangan hanya yang selesai sholat saja, ya sambil aktivitas ya tetap membaca sholawat terus. Yakinlah ya, jangan apa itu tidak percaya, keyakinan itu yang menentukan. Jadi kalau orang-orang sudah banyak mendapatkan keberkahan, sudah banyak mendapatkan apa itu keistimewaan, sudah banyak keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita. Ya, tapi ya memang harus sabar ya. Sabar dan istiqomah. Ya, istiqomah terus menerus ya, sambil aktivitas, sambil apa itu ya, sambil kerja, sambil jalan. Nah, itu kan tidak ada larangan, sambil jalan pun adalah boleh. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Percayalah ya, akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa itu kita berangsur-angsur, kita tengok ibadah kita juga. Itu ya, tengok ibadah kita. Nah, jadi jangan ragu dalam membaca sholawat ini ya. Jadi harus yakin, kemudian sabar, dan memang istiqomah terus ya. Terus begitu. Jadi insya Allah nanti adalah doa-doa kita. Kalau sambil doa itu, kalau bisa adalah sambil apa itu loh, membayangkan, sambil membayangkan hutang kita adalah sudah lunas. Itu sambil membayangkan, alhamdulillah dalam doa itu ya, sambil membayangkan bahwa Allah sudah menolong, ya, bahwa hutang kita sudah selesai. Kalau istilah sekarang itu apa itu loa gitu lah, istilah loa gitu lah. Jadi sambil kita bayangkan, kita afirmasikan apa itu bahwa hutang-hutang kita sudah lunas. Ya, itu ya. Jadi percayalah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya tadi harus istiqomah terus menerus, yakin, kemudian sabar ya, dan kita serahkan kepada Allah. Kemudian kalau yang umpama namanya kita saja punya amanah ya, namanya saja kita punya hutang ya, ya kita merasakan ya tidak bisa kita lupakan, tetapi ya sedikit-sedikit kita lupakan ya, beramalnya itu kita perbanyak. Bukan tidak boleh diingat ya, namanya punya hutang ya tetap ingat, tetapi ya jangan terus hutang terus gitu yang jadi perbanyak amalannya, apa itu terutama tadi mengenai sholawat. Kemudian soal apa itu ikhtiar buminya, usahanya ya tetap biasa, tetapi diprioritaskan, diperbanyak adalah apa itu membaca sholawatnya, ikhtiar langitnya, yang membaca sholawatnya, diyakinkan, yakin dan sabar, karena kadang itu
menghambat itu kan karena tidak yakin tadi ya. Jadi apa itu dengan sholatnya itu ya ditengok juga. Artinya ya dijaga, perbanyak sholat tobat ya. Karena dosa itu juga akan menghambat keberhasilannya, menghambat doa-doa kita. Maka ya jangan lupa setiap doa ya mohon ampun kepada Allah. Dan itu tadi ya seolah-olah apa itu kita membayangkan bahwa hutang kita sudah lunas. Nah itu saja dulu ya. Jadi apa itu kawan-kawan yang apa itu jauhi apa mengeluh, jauhi apa itu sifat apa tidak percaya tadi. Jangan banyak mengeluh ya yang jelas itu. Dan tidak usah terlalu banyak diceritakan orang lain. Kemudian kalau soal resiko ya, yang datang menagih, yang datang marah, yang datang bagaimanapun ya memang kita terima. Ya, itu memang resiko kita. Dan kita yang terakhir ya harus ingat bahwa semuanya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti tetap dan kita yakin sesudah naik adalah akan turun. Nah, kalau istilahnya sesudah malam sudah jelas akan siang. Habis gelap terbitlah terang. Sesudah gelap sudah akan terang. Nah, jadi Allah ini akan menaikkan derajat kita dan itu tetap kita yakin bahwa merupakan ujian. Kalau kita tabah, kalau kita tidak tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak terlalu menyalahkan si A si B ya diterima saja karena itu memang bagian takdir ya, diterima dinikmati ya, insya Allah ya sesudah itu tadi ya, sesudah siang juga akan malam, sesudah gelap akan terang. Itu ya. Jadi kawan-kawan itu diterima sebagai takdir dan insya Allah akan mengangkat derajat kita. Itu adalah merupakan ujian ya kayak anak sekolah itu loh. Kalau selesai ujian ya ujian yang sulit-sulit itu akan naik ya, akan naik kelas, akan mendapatkan hadiah. Nah, ini kita semua begitu juga ya akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita tidak tahu hadiahnya itu kapan dan apa. Jadi itulah ujian namanya ya. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bagi kawan-kawan yang belum puas pertanyaannya bisa ditanyakan lagi ya. Itulah cara-cara mengamalkan sholawat terus di mana saja, kapan saja, sampai mau tidur pun boleh ya. Yang tidak boleh kan baca sholawat ini di kamar mandi itu yang tidak boleh. Selain itu adalah boleh. Ayo baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya insya Allah hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya bagi yang mau masih silaturahmi dipersilahkan, yang mau masuk grup ya dipersilahkan. Apa itu yang punya kisah-kisah keajaiban, keberkahan sholawat silahkan dikirim di kolom komen atau dikirimkan di nomor WA saya 0812 7515 4442 0812 7515 4442. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi semoga hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.